Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan ke-9, kemarin kita membahas tentang tayamum ya, membahas tentang tayamum tapi tidak selesai. Kita ulangi sedikit tentang sebab tayamum. Ada 7 kemarin ya, faqdun wa khafun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Pertama, ada 2 secara garis besar yang memperbolehkan itu ada 2. Yang pertama faqdun, garis besar itu yaitu al-faqdu. Faqdu itu ada 2 kemarin. Ada faqdu hissi dan ada faqdu syar'i. Faqdu hissi itu tidak ada air sama sekali. Tidak ada air sama sekali, maka dia bertayamum. Yang kedua ada air, tapi dia berhalangan menggunakan air. Itu namanya faqdun syar'i. Paham ya? Nah, faqdun syar'i ada 6, ya kan? Apa? Pertama khaufun, khawatir, ya kan? Umpamanya kalau digunakan ini kalau dia mengambil air itu di sana ada musuhnya, di sana ada hewan buas, di sana ada ular yang ada singa dan segala macam. Lalu tidak berani ambil air di sana, ya kan? Maka ini khawatir yang pertama, yaitu faqdun syar'i yang pertama. Yang kedua hajah, karena dia butuh, itu kan? Dia punya air, tapi ada hayawanun muhtarim. Hayawanun muhtarim itu kita paham, kita hayawanun muhtarim, hayawanun natik, ya kan? Kucing hayawanun muhtarim, anjing hayawanun muhtarim, ya kan? Seandainya ada air, tapi kalau kita gunakan air ini kucingnya akan mati kehausan. Maka kita berikan kucing ke air atau air ke kucing? Air ke kucing, kita berikan air ini ke kucing, maka dia minum, maka kita bertayamum karena hajah. Atau mungkin teman kita, gitu kan. Kecuali kalau yang haus itu ghair muhtaram, seperti kafir harbi kemarin. Ya kan, kalau kafir harbi atau orang yang meninggalkan sholat setelah disuruh bertobat lalu itu belum bertobat. Karena orang yang meninggalkan sholat, nanti pembahasan tarikus sholat, setelah diminta tobat oleh imam, oleh pemimpin, oleh qadhi, lalu dia bertobat, maka hukumnya adalah ayyuqtal, dibunuh itu. Nah, seperti itu. Ya kan? Maka ini ghair muhtaram, darahnya muhadar, itu kan, tidak dihormati. Maka kalau seandainya ada air, dia butuh minum, maka kita bertayamum. Maka kita berwudu, jangan kasih dia untuk bertayamum. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah idlal. Idlal itu kehilangan air. Kita bawa air, ternyata mungkin dicuri orang atau lupa di mana ditaruh, seperti itu kan, ke perjalanan umpamanya. Maka ini dianjurkan, maka ini juga sebab memperbolehkan kita untuk tayamum. Selanjutnya adalah maradun, sakit. Tapi sakitnya adalah yashukku. Bagaimana sakit yashukku itu? Ada kadang-kadang kalau kita gunakan air, kita tidak sakit sekarang. Tapi kalau gunakan air, kata dokter, atau kita memiliki pengetahuan kedokteran, maka kita akan sakit. Atau kalau kita gunakan ini, kita lagi sakit kita akan bertambah. Atau lama sehatnya. Paham ya? Atau terjadi syayyin, apa kemarin? Syayyinan fahishan. Ya kan? Syayyinan fahishan ini adalah sesuatu yang contohnya membuat kulit kita menjadi buruk, ya kan? Menjadi buruk, kering sekering-keringnya jadi kulit kita kalau ketemu air seperti ini. Karena kulit kita sensitif umpamanya seperti itu, ya kan? Maka ini juga termasuk sebagai sebab untuk membolehkan kita tayamum. Tapi maksudnya adalah syai'in fahish. Syai'in fahish itu yang ada di anggota zahir kita, yang tampak ketika kita bekerja, muka, tangan, kaki. Tapi kalau di sini kita gunakan air langsung kena perut kita langsung jelek seperti itu, maka enggak. Maka kita berwudu, ya kan, walaupun nanti akan berefek kepada anggota batin kita, karena haqqullah aula yuqaddam. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah jabiratun wajirahu. Jabiratun apa kemarin? Perban. Ya, hal-hal yang menutupi luka, ya kan? Kalau jabirah itu mana aslinya kan sesuatu yang diletakkan mayudau supaya tulang itu yang jabir. Jadi kalau orang tulangnya itu retak atau pecah seperti itu lalu pasang sesuatu, itu lian jabir. Maka ini disebut dengan jabirah supaya dia terkuat lagi seperti itu kan. Maka itu disebut dengan jabirah. Dan sama dengan jabirah adalah perban, lalu obat salap, salap gitu kan, dan yang lain-lain yang gunanya untuk luka seperti itu.
Bagaimana perihal orang ini, cara dia bertayamum dan bagaimana kalau seandainya ada hal ini, maka dia bertayamum. Tapi cara tayamumnya adalah berbeda. Bagaimana tata cara tayamumnya kemarin? Pertama, yaitu orang yang memiliki sesuatu di tangannya tadi, apakah itu perban, ya kan? Apakah itu obat oles seperti itu yang tidak boleh dikenakan oleh air, maka pertama dia basuh yang sehat. Dia basuh yang sehat, kemudian setelah basuh yang sehat dia bertayamum. Ya, bertayamum. Kalau seandainya memakai perban, perbannya itu melebihi dari tempat yang sehat, maka dia nanti wajib menyapu seberbannya itu. Paham tak? Jadi berwudu pertama, anggaplah di mukanya itu ada di sini luka, lalu di sini pakai perban sedikit seperti ini. Maka dia berwudu, basuh yang sehat. Setelah basuh yang sehat, ya kan? Kan ini belum sempurna nih basuh muka, sedangkan wajib membasuh seluruh muka, ya kan? Maka bagaimana tata caranya yang sedikit ini, maka ditayamumkan. Keringkan muka kita, tayamum. Kayak tayamum biasa. Setelah tayamum, maka muka telah selesai. Lanjut ke tangan, cuci tangan. Oh, ternyata di sini juga ada perban di sini. Maka setelah selesai basuh semuanya, yang tadi dilap ya, diusap dengan air yang tadi. Kalau lebih daripada yang sehat, yang sakit umpamanya segini, lalu pakai perban segini, maka wajib disapu dengan air. Setelah kita tadi berwudu tadi, atau ketika kita berwudu tadi. Kemudian tangan, setelah tangan dibasuh yang sempurnanya, yang sisanya itu ditayamumkan. Di sini ada perban, maka ditayamumkan yang perban itu. Bagaimana tayamum biasa? Tayamum, dikeringkan, tayamum. Ya. Tayamum. Kemudian disapu juga ini dengan air tadi disapu dengan air. Paham tak? Begitu seterusnya. Ada di semua anggota, maka semuanya. Ada 4 anggota nih. 4 berarti berapa kali tayamum? 4 kali tayamum. 3 yang sakit, tangan, muka, kaki, maka 3 kali tayamum. Masing-masingnya mesti berurutan sesuai dengan tata cara kita berwudu, tertib sesuai tata cara kita berwudu. Paham ya? Nah, seperti itu. Apakah wajib kita mengulang sholat kita dengan tayamum seperti ini? Nah, ini lagi. Apakah wajib? Kalau seandainya luka itu atau jabiroh ini memakai perban ini di anggota tayamum. Mana anggota tayamum? Muka dan 2 tangan. Maka kalau seandainya di muka dan di tangan atau salah satu keduanya, maka wajib dia i'adah mutlaqan. Wajib i'adah nanti. 1 bulan dia memakai perban. 1 bulan wajib diulang salatnya. Ya kan, ini yang ada di dalam kitab Rawdatul At-Talibin. Tapi di dalam Majmu' dikatakan tidak wajib. Yang mu'tamad yang ada di dalam Rawdah. Tapi kata Syekh Mustafa boleh kalau sulit gitu kan, boleh taklid di ini Majmu' ini. Gitu kan? Tapi menurut saya, ya kan, itu dilihat keadaan. Kalau seandainya mungkin menghabiskan waktu sebulan kita memakai jabirah seperti itu, mungkin bisa taklid pendapat di dalam Majmu', itu kan. Tapi kalau tidak mungkin seperti itu kan, kalau mungkin mamanya sehari cuman kita pakai perban itu. Lalu besoknya sihat, ya ada ulanglah sholat seperti itu. Paham ya? Yang pertama, kalau di muka dan tangan maka mutlak wajib i'adah. Ini yang ada dalam kitab Rawdah. Kalau dalam Majmu' boleh tidak diulang. Ulang ya i'adah atau qadha. Kemudian yang kedua, yaitu kalau seandainya selain di anggota wudu dan tayamum, berarti di mana? Di kepala dan di kaki. Kan cuma itu anggota wudu. 4 cuma kan 1, 2, 3, 4 yang wajib. Bagaimana kalau yang ada di kaki atau di kepala? Maka kita rinci. Ada kalanya kita memakai perban itu ya sesuai yang disakit saja. Ini sakit hanya segini, sebesar jari, maka perban segitu, ya. Atau ada kalanya memakai perban melebihi itu, tapi ada kalanya juga melebihi itu hanya untuk qadril istimsak, supaya dia kuat saja. Atau ada kalanya zaidah ala qadril istimsak, melebihi dari qadril istimsak. Segini saja sebetulnya sudah cukup untuk kuat perban ini, tapi dilebihkan sampai gini seperti orang Mesir biasanya kan, melebihkan sampai gini. Maka masing-masing dalam keadaan ini ada hukum masing-masingnya. Paham ya? Pertama tadi kita paham, kalau di anggota tayamum maka wajib i'adah mutlaqan. Paham ya? Alama fi rawdati khilaf alima fil majmu'. Yang kedua, fi ghairi a'dha at-tayammum. Pada selain anggota tayamum, maka ada beberapa keadaan. Ada kala keadaan itu adalah qadrul istimsak. Maaf. Ya, akalanya qadrul istimsak. Maaf. Ada kalanya tidak mengambil yang sehat, hanya yang sakit saja.
Ada kalanya hanya sakit perban ini. Sakit hanya sebesar ini. Sebesar apa namanya? Siwak ini. Perban hanya sebesar siwak itu juga. Ya kan? Maka tidak wajib i'adah mutlaqan. Baik dia pakai perban ini dalam keadaan dia berwudu maupun tidak berwudu, maka tidak wajib i'adah mutlaqan. Paham? Kalau hanya di tempat yang sakit saja, maka tidak wajib i'adah mutlaqan. Paham ya? Tapi kalau melebihi dari tempat yang sakit, ini lagi. Melebihi dari tempat yang sakit, ada kalanya qadri istimsak atau zaidah ala qadri istimsak. Kalau hanya qadril istimsak, hanya untuk menguatkan saja, supaya kuat perban itu, ya kan? Maka dua keadaan. Apakah memakai perban ini sebelum itu dia suci atau dia berhadas? Kalau dalam keadaan bersuci, maka tidak wajib i'adah nanti. Kalau dalam keadaan dia berhadas, maka wajib dia i'adah nanti. Paham? Bagaimana kalau zailah ala qadril istimsak? Tadi qadril istimsak, maka dua keadaan dalam suci atau dia berhadas. Kalau dalam keadaan zaidah ala qadril istimsak, maka mutlaqan wajib dia itu i'adah, baik dalam keadaan suci atau tidak suci. Paham? Seperti orang Mesir. Paham ya? Ada yang tidak paham? Paham Alvin? InsyaAllah ya. Soalnya penting ini. Hal-hal yang terjadi ini. Ya. Kemudian selanjutnya kalau ada luka. Jirahun. Ya kan? Faqdun wa khafun hajatun idlaluhu maradun yashukku jibiratun wa jirahu. Jirah, luka. Kalau tadi pakai perban. Sekarang luka. Tapi luka tidak mungkin kan kena air. Umpamanya kita luka. Ya kan? Besar di sini. Tidak mungkin kena air. Kan seperti itu. Tidak mungkin kena air. Lalu bagaimana tata caranya? Persis dengan yang tadi. Basuh yang sehat, lalu tayamum. Tapi kan ini kan tidak ada perban. Kalau tadi disapu di atas perban, kalau lebih. Nah, maka ini tanah itu diusapkan. Nah, paham ya? Tanah itu diusapkan ke yang sakit itu. Paham? Itu pun kalau seandainya mungkin. Kalau kata dokter ini kalau kena tanah ini bahaya ini. Ya, infeksi dia bahaya. Maka enggak. Ya kan? Maka enggak. Ya. Paham ya? Maka walaupun demikian, maka dalam keadaan luka seperti ini, ya, maka itu wajib dia i'adah nanti. Dia wajib i'adah salat nanti. Nah, dalam keadaan seperti itu kita katakan bahwa tayamum dia, bagi dia hadas besar, hadas kecil itu tayamum sama. Orang hadas besar. Tata cara tayamumnya mana yang dibasuh? Yang diusap ketika dia tayamum. Ya muka dan tempat tangan, ya kan? Jangan ambil air pasir, mandi pasir, salah. Ya kan ada itu ceritanya. Ada ceritanya ya kan? Sahabat Rasulullah SAW berdua. Sahabat Rasulullah atau berombongan. Lalu mimpi basah. Dia itu kena luka di kepalanya. Lalu dia bertanya kepada sahabat. Lalu ketika bertanya kepada para sahabat, kata sahabat, kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, kami tidak menemui apa yang memperbolehkan kamu untuk tidak mandi. Sedangkan dia junub, ya kan? Dan dia ada luka, maka tetap mandi dia sehingga dia mati. Dikadukan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, qataluhu wa qatalahumullah, kata Rasulullah. Mereka telah membunuh si fulan itu. Wa qatalahumullah itu ungkapan marah Rasulullah. Ini salah nih, sampai Rasulullah mengatakan kalau tidak tahu maka bertanya, ya kan? Wa innama shifaa'ul ghai as-su'al, kata Rasulullah. Kalau tidak tahu maka bertanya, karena obat dari orang bodoh itu bertanya. Itu kata Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan demikian. Dan kisah lain ada dua orang itu dalam keadaan perjalanan mereka tuh junub lagi. Lalu salah satu itu bertayamum, ya. Salah satunya itu tidak bertayamum. Dua-duanya bertayamum. Lalu ketika sampai menjumpai air, dua-duanya mengulang sholat. Satu mengulang sholat, satu tidak mengulangi sholat. Lalu dalam kasus ini, ya kan Rasulullah membenarkan orang yang tidak mengulangi sholat. Nah, maka ini hadis yang digunakan untuk wajib ulang atau tidak wajib mengulangi. Yang kita jadikan dalil yang hadis yang pertama tadi. Wajib bertanya. Nah, dalam keadaan seperti ini, teman-teman, ada kaidah kita katakan. Ada kaidah. Bagaimana kaidahnya? Kalau seandainya ada dua anggota yang berturut-turut. Bagaimana kaidah kemarin? Idza tataba'al udwani bil jarhi wa ammal jarhu.
idza tataba'al udwani bil jarhi wa ammal jarhu. Idza tataba'al udwan bil jarhi. Apabila dua anggota berturut-turut luka, muka, tangan berturut-turut enggak. Tapi kalau muka, kepala enggak berturut-turut karena dilampaui tangan, ya kan? Muka, tangan berturut-turut. Bagaimana kalau idza tataba'al udwani bil jarhi wa ammal jarhu? Luka di semuanya. Muka ni semua muka yang wajib dibasuh itu luka. Tangan semua tangan juga luka, kebakar umpamanya. Ya kan? Bagaimana? Maka dalam keadaan ini cukup satu kali tayamum untuk dua anggota itu. Tapi kalau berpisah, wajib dua. Atau semua anggotanya, mukanya, anggaplah terbakar semua badannya. Ya kan? Muka, tangan, kepala, kaki, tidak bisa kena air. Maka cukup sekali tayamum saja. Paham? Paham ya? Jangan salah-salah di sini. Nah, kemudian selanjutnya syurutut tayammum. Syurutut tayammum. Dalam permasalahan syurut ini ikhtilaf juga para ulama. Ada yang mengatakan salasah, ada yang mengatakan 3. Di sini kan boleh sebutkan ada 12 ya. Ada yang mengatakan pendapatnya 3, itu seperti Imam Nawawi dalam Minhaj, ya kan? Ada yang mengatakan 5 atau 6, seperti di matan Abu Syuja' itu ada 5 tuh. Ada yang mengatakan 21, ya kan? Tapi khilaf ini kata Syekh Mustafa, wal khilafu lafdhiyun, hanya lafdhi. Paham ya khilaf lafdhi yang kemarin? Bagaimana khilaf lafdhi itu? Law ittala'a kullu fariqin murad al-akhar laqala bihi. Kalau seandainya setiap kelompok melihat atau berada di posisi yang lain, maka dia akan berpendapat demikian. Wildan, ini apa warna apa? Warna hitam saya. Saya mengatakan warna kuning, ini silver kata saya bilang. Ya kan? Ini khilaf lafzi, bukan khilaf hakiki. Karena kalau saya berada di posisi Wildan, saya mengatakan demikian. Wildan berada di posisi saya juga mengatakan demikian. Paham tak? Ini nama disebut dengan khilaf lafzi. Itu makna khilaf lafzi dalam kitab-kitab. Tidak berpengaruh kepada hakikat. Ada 12. Syurutut tayammum 12, ada 12. 12 ini mengikut musannif yaitu Imam Ahmad bin Syatiri ini mengikut kepada Syekh Zakir Al-Ansari. Kan? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau apa namanya? Matan Tahrir Tanqihul Lubab. Beliau mengatakan 12 di sana. Maka beliau mengatakan syurutut tayammum 12. Syurut tayammum itu ada 12. Syarat yang pertama ayyakuna bi turabin, mesti menggunakan tanah. Ya, mesti menggunakan tanah. Mesti menggunakan tanah. Ya, tanah. Bagaimanapun bentuk keadaan tanah tersebut. Bagaimanapun bentuk keadaan baik, keadaan tanah itu tanah biasa maupun tidak tanah biasa. Seperti tanah yang terbakar. Ya kan? Tapi syaratnya adalah tanah itu tidak menjadi tembikar. Kalau tembikar, kalau dalam kitab-kitab itu menggunakan khazaf. Teman-teman kalau di jalan itu jumpai kayak minum orang Cina itu. Dari tanah guci itu namanya, apa namanya? Dari tanah liat biasanya atau apa gitu. Kendi. Kendi. Di tepi jalan banyak biasanya itu minum-minum kucing itu. Ya. Di bawah-bawah atau minum-minum orang taruh di atas-atas. Itu asalnya dari tanah enggak? Dia itu melalui banyak proses gitu kan. Bahkan kena api. Tapi dia sekarang menjadi batu. Ya kan? Kalau seandainya itu kita hancurin jadi tanah enggak? Maka itu enggak sah digunakan untuk tayamum. Karena dia bukan disebut lagi turab. Maka maksud di sini memang turab murni, tanah murni. Paham ya? Mesti tanah murni. Dan syarat tanah murninya adalah tanah yang memiliki gubarun. Anggaplah dalam ilmu sains mengatakan bahwa batu itu sebetulnya tanah, gitu kan? Ini tanah sebetulnya, tanah yang mengeras seperti itu. Tapi kalau dia itu tidak memiliki gubar, gubar ini debu, iya kan? Untuk digunakan tayamum maka tidak sah. Kalau memiliki debu maka sah. Paham ya? Bagaimana kalau menggunakan pasir? Pasir kan tanah. Tapi pasir itu biasanya tidak memiliki debu. Pasir itu habbahnya lebih besar. Itu kan apa habbah itu, biji-bijinya itu lebih besar. Ya. Atau tanah tapi dia basah. Ini tanah basah. Kecuali kita ambil, kita keringkan dulu kan. Maka boleh menggunakannya untuk bertayamum. Syarat yang kedua adalah ayyakuna at-turabu tahiran. Tanah tersebut mesti tanah yang suci. Maka tidak sah menggunakan tanah yang najis atau tanah yang terkena najis. Bagaimana tanah terkena najis? Ini apa namanya? Tanah lalu dikencing oleh kucing umpamanya kan. Maka kucing ini kan bernajis ini.
Maka tanah ini kalau udah kering tidak sah digunakan untuk bertayamum. Ya kan? Bagaimana cara membersihkan tanah terkena najis itu? Atau dikencing anjing di sini ya? Dikencing anjing. Gimana caranya? Ada yang tahu? Berapa kali? 3 kali. Dikencing anjing nih. Anjing. Bukan Fahri, kalau Fahri ya. Berapa kali? Hanya itu saja? Hanya 7 kali. Ini kan udah tanah itu. Maka cukup 7 kali siram. Kan kita katakan 7 kali idahunna biturabin, mujzi biturabin, mukhtalif biturabin. Ini udah tanah. Bagaimana cara bersih? Siram aja 7 kali. Udah sah itu. Pokoknya tanah-tanah orang dulu, lantai orang dulu kan tanah kan. Kencing oleh anjing. Siram aja 7 kali. Sah itu. Paham ya? Maka tidak sah menggunakan kuburan yang di sana ada kuburan. Kuburan itu ada namanya, kalau dalam kita fikih teman-teman menemukan bahasanya manbusyah. Kuburan manbusyah itu kalau kita kali kuburan itu jadi isi-isi perut dari mayit itu udah bercampur dengan tanah itu. Jadi udah bercampur dengan tanah, sudah menyatu dengan tanah. Sehingga tanah ini adalah kuburan manbusyah namanya. Itu najis itu. Karena perut isi najis ya kan, maka itu tanah bercampur dengan najis. Maka ini tidak sah digunakan. Berbeda kalau baru kita tanam kemarin, baru kita tanam, baru kita kubur kemarin, ya kan? Bahasa kampusnya ditanam, baru dikubur kemarin, 2 hari, 3 hari, kan belum hancur itu. Maka boleh bertayamum dengan menggunakan tanah kuburan itu. Atau tempat kuburan yang belum ada digali sama sekali, maka sah apalagi. Kemudian selanjutnya adalah wa alla yakuna musta'malan, syaratnya tidak musta'mal. Ingat teman-teman, air yang musta'mal itu apa, mana atau dhabit air yang musta'mal itu? Pertama adalah air yang masih ada di anggota. Air yang masih di anggota. Ini saya berwudu ini, ya kan? Berwudu. Air yang masih di anggota saya lalu jatuh. Itu yang disebut dengan musta'mal. Jatuh dari anggota itu musta'mal. Nah, tapi dalam permasalahan tayamum ini, air yang di situ tuh tanah yang di situ tuh udah mustakmal. Tayamum nih, muka. Tanah yang ada di muka saya itu mustakmal. Atau tanah yang jatuh dari muka saya, apalagi itu mustakmal. Maka kalau seandainya saya tayamum ini, tidak boleh pula Wildan datang ambil muka saya. Tidak sah tayamumnya. Ya, kecuali kalau seandainya banyak tanahnya, banyak sekali. Numpuk gitu. Tapi itu secara akal bisa, tapi mungkin secara adat mungkin sulit ya, sulit. Jadi yang mustakmal dalam tanah ini 2, yang masih ada di anggota dan yang jatuh dari anggota itu, anggota yang kita sapu tersebut. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, bahwa tidak dicampur oleh daqiq dan seumpama daqiq. Artinya tidak ada campuran. Baik campurannya ini mujawarah, baik mukhalatah. Mujawarah maupun mukhalatah. Tahu enggak mukhalatah? Daqiq. Kan mukhalatah itu. Apa daqiq? Tepung. Tepung dicampur tanah itu kan tidak bisa dipisahkan lagi. Itu mukhalatah. Kalau tepung kena tanah ini tidak sah digunakan tayamum. Kenapa? Karena nanti tepung itu akan menghalangi sampainya tanah yang hakiki ke kulit, ke seluruh kulit yang mana wajib disapu ketika kita tayamum. Kan tidak sah. Atau mujawarah yang telah rusak. Mujawarah umpamanya daun jatuh ke tanah. Kayak puisi pula. Daun jatuh ke tanah. Ya, ketika jatuh ke tanah lama-lama kan mutafatitah apa tuh? Hancur dia. Ketika hancur bercampur dengan tanah. Maka ini sesuatu yang di luar tanah bercampur dengan tanah. Lalu tanah itu yang telah dicampuri oleh daun yang telah meleleh. Masa daun meleleh? Telah hancur lebur. Daun hancur lebur. Puisi lagi. Daun hancur lebur itu digunakan untuk tayamum, tidak sah. Karena itu nanti menghalangi sampainya tanah yang hakiki ke anggota tayamum, maka tidak sah. Paham ya? Jadi syaratnya adalah tidak dicampur oleh yang lain. Ya, alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Maka kalau seandainya dicampur oleh ini umpamanya, ini apa namanya? Ini gips ya. Gips. Apa namanya gipsin ya? Gipsun. Ya ini step. Ini tidak sah kalau campur dengan ini tidak sah. Kalau campur tanah tidak sah, gitu kan? Sah. Kalau di kitab-kitab ada istilahnya nuroh.
Kalau teman-teman jumpa nanti di kitab Nurah itu gips itu yang kalau pertama kali keluar dari tanah itu ada dua nanti, ada yang hai, ada yang telah mati. Ada yang, jadi dalam kitab fikih ini ada aja bahasanya. Maksudnya adalah yang masih panas itu lalu belum dicetak, lalu belum digunakan, maka itu yang masih hidupnya. Itu disebut dengan nurah. Kalau yang telah digunakan, telah dipanaskan lalu diolah, maka ini yang matinya. Maka ini disebut dengan jir nanti. Jir kalau dalam kitab bahasanya. Tapi sama artinya sesuatu yang bukan tanah maka tidak sah. Tapi itu kan asalnya di tanah, dari bawah. Tapi yang hal ini, yang nurah, yang gips itu tidak sah digunakan untuk tayamum. Apalagi dicampur dengan tanah maka tidak sah. Ya. Nah, beliau menganggap bahwa tanah itu bagian daripada syarat. Betul tak? Kan beliau mengatakan la yuqalitahu daqiqun anhu. Pertama tadi ayyakuna biturabin, menganggap bahwa tanah ini adalah salah satu syarat daripada tayamum. Ya, di sini beliau oleh Imam pengarang itu mengikuti Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dia dan Majmu'. Tapi Imam Nawawi ini kan banyak kitab beliau. Beliau punya Minhaj, beliau punya Majmu', punya Raudhah. Di dalam Raudhah beliau menyebutkan bahwa tanah ini bukan syarat tapi rukun. Di dalam kitab Raudhah beliau, Raudhatul Talibin, beliau menyebutkan tanah ini bukan syarat tapi rukun, dan ini pendapat aktsarul mutaakhirin. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya adalah ayyaqsidahu, dia adalah menyengaja. Bagaimana kalau seandainya gini, tanah banyak umpamanya badai pasir atau badai tanah. Badai tanah. Ya banyak debu kan, banyak debu itu. Pasir lalu banyak debu. Punya debu umpamanya. Tahun berapa kemarin yang badai pasir itu? Tahun 2018, 19. Berapa negara tuh yang dilewatinya kan, termasuk Mesir itu. Itu kan banyak tanah itu. Kalau teman-teman keluar tuh tidak bisa melihat itu karena saking banyaknya tanah waktu itu di luar. Nah, ketika itu seandainya kita mau tayamum, lalu begini aja gitu. Untuk tani gitu kan, gini aja. Nah, tidak sah. Ya, tidak sah. Mesti ada qasdunya, kesengajaan kita mengambil tanahnya. Nah, seperti itu. Ada kesengajaan mengambil tanahnya. Karena yang wajib nanti adalah naklunnya. Tentu dengan naklun itu adalah lazim dari memindahkan tanah adalah kesengajaan memindahkan tanah, qasdun memindahkan tanah. Nah, ya kan? Maka wajib adalah ayyaqsidahu, menyengaja untuk menyapu dengan menggunakan tanah ini. Paham ya? Selanjutnya adalah ayyamsahu wajhahu wa yadayhi binaqlatain, menyapu wajah dan tangannya dengan dua naqlatain. Dengan dua apa? Naqlatain, dengan dua dorobatain, dengan dua pukulan. Karena dalam itu seperti itu dalam hadis. Sekalipun, perhatikan, sekalipun dia bisa menggunakan dengan sekali pukulan. Umpamanya ini, dia punya ini apa namanya? Sorban ini. Sorban, iya sorban namanya. Anggaplah kain ini. Jadi dia ada kain di tanah ini. Lalu dia ada tanah di sini. Lalu sekali pukulan, ya kan? Bisa dia menggunakan yang lain, menyapu semuanya. Maka ini belum cukup. Mesti diulang sekali lagi. Kecuali kalau digunakan seperti ini. 1, 2, lalu mesti ditambah 1 lagi nih, 3. Nah, boleh. Berarti kan 2 pukulan. Yang wajib itu adalah 2 kali nukilkan, 2 kali pemindahan, 2 kali pukulan. Dalam kitab-kitab dorbatain, 2 kali pukulan atau 2 kali naqlatain, 2 kali pindahan. Itu wajib karena dalam hadis demikian. Walaupun sekali saja telah cukup, maka tidak sah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah wa ayyuzilan najasata awalan, menghilangkan najis awalan. Hilangkan najis. Kalau ada yang anggota badan kita najis. Tapi kan najis ini ada 2. Ada najis ma'fu dan ada ghair ma'fu anhu. Najis yang ghair ma'fu anhu itu yang wajib dihilangkan. Tapi kalau najis ma'fu anhu yang ditolerir, ada berapa? Ada 5 ya. Ada 51. 19 kemarin kita sebutkan baru. Nanti insyaallah saya kirimkan nanti. Bahkan ada kitab yang khusus membahas kitab najis ma'fuat itu. Bahkan ada dinazamkan. Mana kitabnya, Bika? Al-Ma'fuat. Ya, nazam Al-Ma'fuat. Ada berapa nazamnya? Ratusan itu, lupa saya. Saya ngafal itu dulu sampai 50-an. Hilang semangat saya, nggak hafal lagi. Ma'fuat. Nazam Ma'fuat. Oleh siapa pengarangnya? Hah? Ibnu Imad. Syekh Ibnu Imad. Pengarang Ibnu Imad itu kitab Al-Ma'fuat. Topah Darul Minhaj. Kalau seandainya ada di anggota badannya, di pakaiannya, di badannya,
maaf, di badannya najis ma'fuat, maka tidak masalah, tidak wajib dihilangkan. Tapi kalau ada najis yang ghair ma'fuat, maka wajib dihilangkan. Paham ya? Wajib dihilangkan. Kenapa? Ini perhatikan. Kenapa wajib dihilangkan sedangkan dalam wudhu tidak wajib kita menghilangkan najis? Kalau kita berwudhu, ada najis di badan kita, sah tidak wudhu kita? Hah? Sah atau tidak? Sah wudhu kita. Karena kan wudhu kita ini untuk mengangkatkan hadas. Lalu nanti kalau mau sholat baru dihilangkan najis. Maka kita katakan istinja tidak wajib. Ketika kita sedang berwudhu kan tidak wajib. Ya kan? Boleh istinja nanti setelah berwudhu boleh. Ini kan menghilangkan najis sudah wajib ketika kita berwudu. Tapi di tayamum, sebelum tayamum wajib dihilangkan najis. Di badan saya ada najis ini, wajib dihilangkan sebelum saya gunakan tayamum. Kenapa? Karena guna tayamum ini adalah listibahatis sholah, bukan lirafil hadas. Kenapa? Boleh wajib menghilangkan najis? Karena guna daripada tayamum adalah listibahas sholah. Sedangkan sholat tidak sah kalau ada najis. Kalau wudu gunanya bukan hanya untuk sholat. Ya kan? Wudu gunanya adalah untuk raf'il hadas, untuk mengangkatkan hadas. Syarat untuk mengangkatkan hadas tidak mesti terangkat najis. Paham tak? Jadi syaratnya mesti terangkat najis di badan kita. Itu di badan. Tapi kalau di pakaian kita ada najis, ya kan? Di pakaian kita ada najis, di tempat kita berwudu ada najis, tempat kita mau sholat nanti ada najis, maka tidak wajib menghilangkannya. Ya, tidak disyaratkan menghilangkannya ketika kita mau tayamum. Tapi kalau ada di badan saya ini ada najis ini, terkena najis ini, atau di sini kaki saya kena najis, mau tayamum wajib dihilangkan najis ini yang ghair ma'fuan ini. Karena tayamum kayak saya untuk memperbolehkan sholat, ya kan, tibati sholat, bukan untuk mengangkatkan hadas. Paham ya? Yang ke-8, ini belum masuk kita yang sulitnya yang di sini. Kemudian yang ke-8 yaitu ijtihad fil qiblati qablahu, mesti ijtihad dalam permasalahan qiblah sebelumnya. Jadi sebelum kita tayamum wajib kita mencari kiblat terlebih dahulu. Oh, kita kan melakukan safar. Oh, di sini arah kiblat. Yaudah, baru tayamum. Ya kan? Kenapa demikian? Karena dikiaskan ke dalam permasalahan menghilangkan najis tadi. Karena mencari karena menghilangkan najis ini akan gunanya untuk listibahatus sholah. Begitu juga tayamum ini, di permasalahan tayamum ini kan permasalahan menghadap kiblat ini kita tidak sah ya wudu kita tayamum kita sebelum menghilangkan najis, maka tidak sah pula tidak sah tayamum kita sebelum menghilangkan najis, maka tidak sah pula tayamum kita kalau sebelum jelas arah untuk kiblatnya. Kemudian selanjutnya, tapi ini khilaf menurut para ulama, ya kan? Ini menurut yang utama menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Syekh Zakir Al-Ansari. Tapi menurut Imam Romli, ya kan, mengikut kepada ayah beliau Imam. Jadi dua Romli itu, ada namanya Syamsuddin Ar-Romli, ini yang biasa yang kita sebut itu. Ada ayah beliau disebut dengan Syihabuddin Ar-Romli. Yang pertama Syamsuddin atau Jamaluddin, sama ada. Syamsuddin atau Jamaluddin Ar-Romli itu anaknya itu. Ayahnya namanya Syihabuddin Ar-Romli. Di mana makamnya? Dekat Syarif Muiz itu sana tuh. Menurut beliau tidak wajib ijtihad mencari waktu sebelum tayamum. Ini menurut Imam Romli dan ayahnya, Romlian. Menurut Imam Romli ini tidak wajib. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekh Zakir Al-Ansari wajib ijtihad sebelum itu, baru tayamum. Paham ya? Cari tempat dulu, arah kiblat. Baru setelah itu kita tayamum. Tata cara ijtihad kiblat ini nanti dalam permasalahan sholat nanti ada tata caranya. Kalau kita berada di arah Syam, di mana kita putarkan kaki kita, ada tata caranya. Kemudian yang ke-9, ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Tayammum ini mesti setelah masuknya waktu. Dan semua syarat-syarat tadi, bukan hanya tayammum ini saja. Bukan hanya tayammum ini saja. Jadi maksudnya bukan hanya dukhul waktu ini. Semua syarat-syarat tayammum kita sebutkan tadi mesti dikerjakan masuk waktu dahulu. Kalau belum masuk waktu tayammum, waktu sholat ini, maka belum sah tayammum kita. Paham ya? Waktu masuk waktu sholat baru tayammum. Apakah hanya sholat saja? Tidak. Semua hal yang butuh kepada tayamum mesti masuk waktunya dulu baru kita tayamum. Kalau kita mau tawaf, kapan masuk waktu tawaf? Kalau kita ingin tawaf, maka kalau ingin tawaf maka tayamum. Sebelum tawaf maka belum sah tayamum kita. Paham? Menyentuh mushaf kan wajib berwudu dalam keadaan suci, ya kan? Maka ingin menyentuh mushaf maka bertayamum. Sholat umpamanya. Sholat istisqa, kapan masuk waktu sholat istisqa kemarin? Kapan masuk waktu sholat istisqa? Berkumpulnya orang. Ketika ramai orang. Ketika telah berkumpul ramai orang, maka kita
tayamum. Paham ya? Khusuf kapan mulainya? Ketika telah tagayur, telah berubah itu kan, dah mulai ini kayak gini. Telah mulai ada perubahan sedikit seperti ini. Kan gerhana itu kan dempetan seperti itu ya. Ketika udah mulai dempet sedikit, itu kan waktu tagayur namanya. Maka telah dianjurkan kita untuk tayamum. Tayamum. Udah selesai ini waktu injila namanya kalau dalam kitab fikih. Udah selesai gini waktu untuk injila. Kalau udah selesai waktu injila maka tidak ada waktu sunnah mandi lagi dalam persoalan mandi. Paham ya? Jadi hal yang membutuhkan tayamum maka masuk waktu tayamum adalah wajib tayamum adalah ketika telah masuk waktunya. Sholat sunnah, mau sholat sunnah, tayamum dulu. Ya. Jadi kalau sebelum kita mau sholat, sebelum kita mau mengerjakan perkara yang butuh pada tayamum, maka sah tayamum kita. Paham ya? Jadi hal yang butuh kepada bersuci, seperti tayamum ini, maka wajib masuk waktu perkara itu dulu, baru kita bertayamum. Kemudian ayyatayammam likulli fardin, dia bertayamum di setiap sholat. Ya, setiap sholat. Ayyatayammam likulli fardin, tayamum di setiap fardu. Ya, tayamum likulli fardin untuk tiap fardu. Masuk di sini adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi teman-teman kalau mau sekarang sholat zuhur wajib tayamum. Mau sholat asar nanti tidak boleh menggunakan tayamum zuhur ini. Tayamum lagi. Mau sholat maghrib wajib ulang lagi tayamum. Sekarang waktu Jumat kita Ustadz Umar jadi khatib, ya kan? Mau khatib wajib syaratnya bersuci. Ya kan? Jadi mau khatib wajib tayamum terlebih dahulu. Setelah jadi khatib, beliau kan mau sholat. Sedangkan khatib ini khutbah ini fardu. Ya kan? Sholat ini fardu juga. Maka setelah beliau khutbah, wajib beliau mau sholat Jumat ini tayamum lagi. Karenanya beliau mengungkapkan dengan bahasa ayyatayammam likulli fardin. Untuk mengerjakan setiap kali fardu, wajib dia bertayamum. Paham? Sekarang Boya di Makkah. Ya kan? Main-main di Makkah aja. Beliau mau sholat wajib, maka bertayamum. Mau tawaf, punya tayamum tadi kan, wajib ulang lagi. Karena tawaf ini tawaf fardu, kalau sana tawaf fardu, wajib dia bertayamum lagi. Paham ya? Jadi setiap fardu wajib mengulangi tayamum. Tapi setiap sunnah enggak. Saya sekarang tayamum sholat zuhur, ya kan? Boleh saya sholat sunnah 1000 rakaat setelah itu. Berapa rakaat? Boleh. Masya'a minan nawafil, kata para ulama. Boleh saya bertayamum dengan satu tayamum, satu sholat fardu dan banyak sunnah. Ya. Sama dengan yang fardu ini adalah perkara yang dinazarkan, manzurah. Contoh, nazar ini kan mewajibkan sesuatu yang awalnya tidak wajib. Makanya nazar ini dalam mazhab kita itu hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Karena kita mengilzamkan kepada diri kita apa yang tidak Allah wajibkan. Contoh, kata Buaya ini. Saya kalau mumtaz tahun ini saya sholat 20 rakaat di malam Jumat hari sekian umpamanya, kata si Buaya kan. Sholat ini disebut dengan sholat wajib karena nazar itu wajib hukumnya. Maka setiap mau sholat 2 rakaat wajib dia bertayamum. 2 rakaat tayamum. Setelah lagi tayamum. Kalau dia memang butuh tayamum. Paham ya? Karena dia dihubungkan dengan aini. Yulhaq bil aini, dia sama dengan fardu ain tadi. Paham ya? Bagaimana kalau fardu kifayah, salat janazah? Maka fardu kifayah ini disamakan dengan salat sunnah. Kalau nazar disamakan dengan fardu ain. Kalau fardu kifayah disamakan dengan nawafil. Kalau nawafil berarti boleh, ya kan, menggunakan satu tayamum untuk satu sunnah, banyak sunnah atau banyak fardu kifayah. Paham ya? Atau sekarang kita tayamum untuk sholat zuhur. Lalu ada jenazah setelah itu. Kita tadi menggunakan tayamum, maka sah kita untuk sholat jenazah ini. Paham ya? Jadi fardu kifayah dihubungkan dengan nawafil. Kalau nazar dihubungkan dengan aini. Dalam matan apa? Faqdul ma ya. Wa faqdul ma. Dirobah tuh wa talabul ma atau dibuat di atasnya wa talabul ma. Wa talabul ma. Izin sebentar. Dirubah ya. Teman-teman ya, di nuskhah minhaj itu wa faqdul ma'i ya. Idza kana al-faqdu syar'iyyan. Wa faqdul ma' wa talabul ma' salah. Wa faqdul ma' maka dirubah dengan talabul ma'.
Karena faqdul ma itu telah beliau sebutkan dalam pembahasan sabab tadi. Apa sebabnya tadi? Faqdun wa khaufun, kan? Telah disebutkan. Maka di sini kata Syekh Mustafa, la'allahu sabqu qala, mungkin ini salah tulis, atau la'allahu tahrifun, ini salah tulis oleh si penulis naskah, bukan sama beliau, tapi si penulis naskah salah tulis. Ya, mungkin tukang salinnya salah gitu kan. Maka ini, tapi tujuan sebetulnya adalah tolabul ma. Maka maksud di sini adalah tolabul ma, mencari air. Syarat tayamum itu mesti dia mencari air terlebih dahulu. Tidak cukup, tidak ada air di sini ya, langsung tayamum. Tidak sah. Mesti tolab ma'nu, cari. Tolab itu memang mencari air. Paham ya? Mesti dia mencari air. Mencari air. Mencari air itu boleh kita sendiri mencari air, atau orang yang kita izinkan. Ya kan, Umar umpamanya. Tapi syaratnya adalah thiqah. Umar ini thiqah. Boleh si Umar ini nanti mengabarkan kepada saya, oh di sini tidak punya air, di sini air, pas saya bertayamum. Ya kan? Paham di sini? Sampai di sininya wajib kita mencari air dulu. Nah, ini yang akan kita bahas. Sabar Pak Ketua. Ya. Paham ya? Kan wajib kita mencari air. Coba perhatikan teman-teman, kita itu kadang-kadang kalau melakukan safar, orang dahulu lakukan safar. Kalau kita sekarang mana lakukan safar hanya air. Kalau orang dahulu melakukan safar itu, ada tempat itu yang kemungkinan ada air dan ada kemungkinan tidak ada air. Karena makanya para ulama mengatakan ada tempat itu mahal itu yaghlib fihi wujudul ma'. Ghalibnya di sana ada air. Tapi kita tidak menemukan air. Ghalibnya biasanya ada air. Paham ya? Contoh kita di kota-kota ini, di Darul Ahmar ini. Ghalibnya ada air di sini. Paham tak? Ini pertama. Atau ghalibnya di sana fuqdanul ma', yaghlib fihi fuqdanul ma', tidak ada air. Pada pasir umpamanya. Kan ghalibnya tidak ada air di sana. Atau yastawi fihil amron, sama saja dua perkara, yaitu ada atau tidak. Jadi kalau tadi yakin apa namanya? Perkara yakin ada bukan zon ya, zon di sana ada air. Ya, ghalibnya ada air di sana. Yakin atau ghalibnya ada air di sana. Atau yakin atau ghalibnya sana tidak ada air. Sekarang sama saja, gitu. Masing-masing ada hukumnya. Masing-masing ada hukumnya. Mana spidol tadi? Jadi pertama, ya, dalam keadaan dia yaghlib fi mahallin yaghlibu fihi fuqdanul ma' au yastawi fihi al-amran. Dalam tempat yang di sana tidak ada air, ghalibnya tidak ada air atau sama. Ada atau tidak. Paham ya? Contoh, di dekat padang pasir atau menjelang ke kampung umpamanya. Di sana tidak ada air, ghalibnya tidak perlu, pakai ini aja kita. Enggak apa-apa. Ini nampak nanti ya. Karena saya mau berdiri. Di yaghlib, ghalibnya tidak ada air di sana. Atau ghalib di sana ada atau tidak, dua-dua ini. Nah, nanti kita tuh mesti mencari air, ya, mencari air, teman-teman. Bukan, sebelum itu kita di tempat keberadaan kita itu tempat yang kita ghalib di sana tidak ada air atau sama ada atau tidaknya, ada beberapa kemungkinan. Ada kalanya di sana kita yakin tidak ada air atau waham. Ya, di bawah yakin. Ya kan? Terserah apakah wahamnya itu adalah rajih atau tidak rajih. Ya kan? Kalau yakin itu kan 100% tuh. Nah, 100% tidak ada air, yakin kita 100% tidak ada air di sini. Paham tak? Maka dalam keadaan 100% yakin tidak ada air, tanpa tolab ketika itu kita langsung bertayamum. Ya, tanpa tolab, tanpa mencari air pula kita wajib langsung bertayamum, lalu sholat. Bagaimana kalau dalam keadaan di sana itu, ya, zon kita di sana ada air? Ya, zon, perkiraan kita, atau waham, atau syak. Kalau yakin tadi 100%. Kalau kurang dari 100%, 99 sampai sebelum 50. Berarti 51. Maka itu disebut dengan zon. Ya kan? 51 sampai 99 itu zon.
Kalau 50 itu namanya syak. 49 ya kan sampai 1 itu disebut dengan waham. Kalau 0 itu jahil. Itu urutannya idrok. Jadi idrok itu kalau jazim disebut dengan yakin 100%. Kalau idrok itu yang rajih, namanya disebut zon. Itu antara 99 dengan 51. 51 99 itu zon. Kalau 50 itu kan sama, ya kan? Sama dua perkara. Maka ini disebut dengan syak. Kalau marjuh maka ini disebut dengan waham. Baik zon, syak atau rujhan ini. Ada kalanya di sana kita, ya kan, mencari air itu di batas yang dekat atau batas menengah atau batas yang jauh. Batas dekat itu oleh para ulama disebut dengan haddul ghaus. Haddul ghaus ini begini. Biasanya kalau kita di rombongan lalu kita umpamanya pergi buang hajat, ya. Ketika pergi buang hajat, kalau seandainya ada binatang buas, lalu kita minta tolong ke teman-teman itu kan ghaus itu minta tolong artinya. Istighatsah, lalu kita minta tolong ke teman-teman seperti itu ke rombongan, mereka akan mendengar kita dengan suara kita yang mu'tadil, mereka sedang sibuk, mereka akan mendengar permintaan tolong kita. Biasanya dekat ya. Ya, kira-kira itu jauhnya adalah 300 zira, 150 meter lah. Paling jauh. Maka dengan demikian itu disebut dengan haddul ghausi. Ini pertama haddul ghausi. Ada yang kedua itu haddul qurbi, di atas dari haddul ghausi, haddul qurbi. Haddul qurbi ini adalah lebih lagi dari haddul aduni, yaitu lebih dari 300 zira ini. Ya, lebih dari 300 zira ini. Ukurannya adalah haddul qurbi ini setengah 1 mil setengah, mil wanis. 1 mil setengah atau setengah farsakh kalau dalam kitab-kitab, nisfu farsakh. Lebih daripada itu lagi, lebih dari setengah mil. Ya, lebih dari 1 mil setengah. Maka ini disebut dengan haddul bu'di, jauh. Berarti ada 3, ya kan? Ada kalanya haddul qurbi, haddul ghausi, haddul qurbi dan haddul bu'di. Masing-masing ada hukumnya. Dan masing-masing tergantung di mana apakah kita fi makanin yaghlibu fihi fuqdanul ma' aw yastawfil amran atau fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'. Ghalibnya ada di sana air. Paham ya? Masing-masing ada hukumnya. Asiknya berdiri kayaknya nih. Karena ini di kitab-kitab mutawasid tidak akan ditemui tapi tidak lengkap. Kalau kitab yang besar ditemui tapi sulit pembahasannya. Maka kitab Syekh Mustafa ini kitab terbaik pembahasannya. Ini bukan sombong ini. Membangga-banggakan guru. Ya, pertama. Mana ini, Boya? Bagus. Hah? Di sini ya. Yang pertama. Bagus tuh semuanya ya. Ini kalau saya tulis saya langsung beda. Kenal Syafiyuddin Al-Hindi. Jadi Syafiyuddin Al-Hindi ini salah satu ulama besar ya. Beliau diejek tulisan beliau jelek sama orang. Lalu beliau pergi ke pasar menemui tulis yang jelek sekali. Beliau ingin beli dengan harga yang mahal untuk menunjukkan ke orang. Ada yang tulisan lebih jelek dari beliau. Setelah beliau teliti ternyata itu tulisan beliau yang lama. Tapi beliau cerdas. Maka orang lama mengatakan tulisan jelek itu cerdas. Tak akal-akalan Ustaz aja lah kita. Pertama ini. Fi makanin, jadi dia fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma, di tempat yang di sana ghalibnya tidak ada air atau sama dua perkara, tidak atau ada. Paham nih ya? Surah pertama. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yakin dia tidak ada air, atau yakin ada air, atau tawahum. Tawahum ini termasuk di sana adalah dhon, termasuk di sana adalah waham, termasuk dari sana adalah syak. Paham ya? Ini yang disebut dengan tawahum rujuk, bukan hanya waham saja masuk di sini. Kalau dalam kitab bahasanya tajwiz, yujawwiz wujudahu, memperkirakan adanya air, memperbolehkan adanya air. Kalau bahasa di kitab itu kan tawahum, tapi tajwiz, ya kan? Dan itu lebih bagus, lebih ahsan karena mencakup yang 3 ini. Paham ya? Pertama, kalau yakin dia tidak ada air di sana dan dia berada fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma, maka ketika itu tanpa dia mencari tolab, maka dia bertayamum. Tayammama bila tolabin. Tayammama bila tolabin. Paham sampai di sini?
Keadaan kedua, pindah ke bawah aja kita dulu. Di bawah aja dulu. Ya, ke bawah. Yaitu tawahum. Tidak sampai yakin di sana ada air. Ya, tidak sampai yakin ada air. Bagaimana kalau tidak sampai yakin ada air di sana? Maka ada beberapa keadaan. Ada kalanya dia pergi fi hadil gauth saja. Berapa hadil gauth tadi dekatnya? 300 ziro atau 150 meter lah kalau sekarang. Iya kan? 150 meter. Nah, dalam keadaan ini wajib ketika dia itu tolab, wajib mencari air fi hadil gauth, tapi syaratnya mesti aman dari 7 perkara ini. Aman dari 7 perkara ini. Ya, 7 ini. Kalau tidak aman dari 7 perkara ini, maka tidak wajib dia maka ketika itu dia bertayamum. Jadi maksudnya adalah wajib ketika itu dia mencari syaratnya aman dari yang 7 ini. Tapi kalau tidak aman dari yang 7 ini, artinya ada terjadi salah satu yang 7 ini, maka silahkan tayamum. Nggak usah tolak. Paham ya? Tapi kalau aman, wajib tolak. Bagaimana? Aman dari 7 pertama, aman dari an-nafsu. Maksudnya adalah, bukan nafsu. Maksudnya aman diri jiwanya. Baik jiwa dia atau orang lain. Dia punya anak, punya istri, ya kan? Punya teman. Kalau dia keluar, luar ada begal umpamanya kutok torik, ya kan? Nggak aman dirinya. Atau aman dirinya, jago silat, tapi temannya ini lembah umpamanya kan? Takut, khawatir. Dia ini tidak bisa melindungi karena begal banyak seperti itu, ya kan? Nah, maka dalam perkara ini, ya kan? Dia ketika itu bertayamum. Pertama. Yang kedua, mesti aman dari anggota. Mungkin takut anggotanya digigit anggota, maksudnya bukan anggota kita, tapi anggota badan gitu kan, digigit oleh ular, ya kan, digigit oleh oleh singa. Masa ya. Umpama ada singa di sana hanya suka kaki saja gitu kan. Nah. Baik anggota kita maupun anggota yang lain. Dan yang kedua adalah mal. Al-mal. Al-mal. 1 2 3 4 5 6. Mana apa kok 6 boy ya? Wal inqita'anil. Ini boya ni ndak fiko nih. Lupa boy ya. Ya, ini kita taman nanti. Yang kedua aman anggota yang maksum atau anggota badannya. Kemudian al-mal, harta. Harta itu ada 2. Kalau ketika kita melakukan safar, ada kalanya harta yang wajib kita gunakan untuk membeli air. Ya kan? Ada kalanya air lebih, umpamanya di air itu harganya 100 lei. Kita punya uang 150 lei. Ya, 150 lei ini 50 ini adalah harta yang zaid. Anma, kalau bahasan di sini pertama adalah al-mal ladzi yajibu badlu syira'il ma'. Kalau dia punya uang umpamanya. Jadi dalam permasalahan ini dia punya uang, ya kan? Kalau seandainya dia mencari air, maka uangnya dicuri, diambil oleh si kutak torik ini, ya kan? Maka tidak wajib dia keluar. Atau harta yang lebih, seperti harta itu tidak butuh untuk membelikan air, tapi untuk kelebihan, kebutuhan yang lain, kebutuhan safar yang lain, ya kan? Kemudian membeli kuota dan lain-lain, gitu kan? Maka ini juga menjadi syarat aman hal ini. Karena itu butuh kita, ya kan? Harta yang lebih itu, ya kan? Maka kalau tidak aman, maka kita bertayamum. Selanjutnya adalah amam ikhtisos. Ikhtisos ini apa nih? Ikhtisos ini adalah ada 2 yang kita miliki itu. Yang milkun itu ada 2. Ada malun, ada ikhtisosun. Ada malun, ada ikhtisosun. Malun itu adalah, ini malun ini. Ini malun. Suatu yang suci, yang bisa dijual. Yang ma yu'awad bimalin. Yang pakai mal. Ketika kita muawadah pakai mal. Bisa dijual belikan. Bisa bi'tuka. Bisa ishtaraituka. Seperti ishtaraituhu laka. Ya seperti itu. Tapi kalau ikhtisos itu tidak boleh jual belikan. Anjing umpamanya, kita punya anjing, kepemilikan. Anjing itu disebut dengan ikhtisos. Hanya khusus punya kita. Tidak boleh dengan akad jual beli. Caranya nanti kalau diakadkan namanya raf'ul yad. Raf'ul yad. Nanti dalam pemesan jual beli kita bahas. Namanya raf'ul yad. Ya kan? Kita punya anjing. Takut kalau seandainya ya kita punya kalau kita mencari di sana lalu anjing kita dimakan singa umpamanya. Jadi dimakan oleh anjing lain. Masa anjing lain dimakan oleh hewan buas yang ada di sana. Kalau tidak aman maka bertayamum. Paham ya? Selanjutnya khurujul waktu. Aman dari khurujul waktu, keluar waktu. Pergi kita ke hadul gauthi mencari ini. Tapi waktu udah keluar. Jangan langsung tayamum ketika itu.
Paham ya? Selanjutnya yang lupa Ustadz Boya tulis itu adalah al-inqita an-rufqah. Inqita an-rufqah. Terputus dari rombongan. Ini rombongan bus ini berhentinya sebentar cuman 2 menit. Sedangkan mencari ke Hadul Ghawth itu 5 menit. Pergi ke sana ini rombongan udah pergi ini, maka tidak wajib kita mencari, maka tayamum langsung ketika itu. Jumpa tanah di bawah mobil langsung, ya kan? Tidak mesti kita cari ke Hadul Ghawth. Paham ini syaratnya? Maka kalau dalam keadaan dia tawahum dan fi Hadul Ghawth, maka syaratnya aman dari yang 7 ini. Tapi kalau fi haddil qurbi atau fi habil bu'di. Hadul qurbi ini tadi berapa ukurannya? Ini udah disebutkan di sini. Ya kan? Maka dalam keadaan ini tayamum bila talabin. Dalam dua-dua ini dia tawahum, tapi ada air itu fi haddil qurbi atau fi haddil bu'di. Dia tayamum tanpa dia talab, tanpa mencari air, tanpa pergi ke sana, ya kan? Maka dia langsung bertayamum. Paham ya? Ini yang kalau kita hitung ini 1. Ini udah 2. Ini 3 dan 4. Kemudian selanjutnya adalah dalam keadaan yakin ada air. Nah, yakin. Kalau tadi yakin tidak ada air, perkiraan ada air, kemudian ini yakin ada air. Yakinnya di mana? Ada kalanya fi hadil ghawth, ada kalanya fi hadil qurbi, ada kalanya fi hadil al-bu'di. Nah, ada kalanya fi hadil bu'di. Fi hadil ghawth dekat itu, ya kan? Syaratnya adalah harus aman dari 4 ini. Dia mencari fi hadil ghawthi itu. Kan yakin sekarang ada air ini. Tapi harus aman dari 4 ini. Kalau tidak aman dari yang 4 ini, terenggang pula nyawa kita untuk mencari air di sana umpamanya. Tapi kita yakin ada air di sana, ya kan? Sedangkan waham saja tadi itu tidak boleh kita ke sana. Apalagi yakin, ya kan? Yakin di sana. Maka dalam keadaan ini tidak wajib kita untuk ke sana, maka tayamum. Yang kedua, anggota badan kita kemudian terputus dari rombongan. Kemudian al-mal zaid ala thamani ma'i toharah, yaitu hilangnya harta yang tambah dari teman toharah. Kalau tadi dua-duanya harta yang kita gunakan untuk membeli toharah, membeli air untuk gunakan bersuci nanti, dan yang kedua adalah dan air uang lebih umpamanya. Sekarang uang yang itu ndak mesti. Yang disyaratkan sekarang adalah malu zaid, harta yang lebih itu. 150 umpamanya kan. 100 ini gunanya untuk membeli air nanti, air suci. Yang 50 ini itu harta yang zaid itu. Mesti aman malu zaid itu daripada dicuri orang. Nah, seperti itu. Kalau tidak aman dari yang 4 ini, ya kan, maka dia bertayamum ketika itu. Paham ya? Salah satunya tidak aman dirinya, tidak anggotanya, tidak aman terputus dari rombongan. Ya, rombongan ini sini maksudnya rombongannya yang dinisbahkan kepada kita. Karena ada umpamanya kita melakukan perjalanan ada 5 rombongan umpamanya. Ya kan? 5 bus. Yang dimasuk rombongan rifqoh kita itu adalah rifqoh yang dinisbahkan kepada kita. Mana? Bus kita. Bus nomor 1, bus nomor 2. Hanya itu saja. Tidak menunggu pula semua bus itu. Ya kan? Tidak. Karena kalau semua bus itu lama. Ya kan? Maka 1 bus saja. Paham tidak? Ini permasalahan keberapa nih? Kelima. Kemudian selanjutnya adalah kalau yakin ada air tapi fi hadil qurbi. Fi hadil qurbi. Maka dalam ini syaratnya mesti kalau dia mencari air, tolak air ke sana wajib aman dari 5. Yang tadi tambah yang selanjutnya adalah khurujul waqti fi mahallin yasqutu fi tayammum al-fard. Wajib dia yakin tidak habis waktu. Kalau dia cari pula ke sana ke hadul qurbi itu umpamanya 15 menit. Waktu tinggal 15 menit. Ya kan? Atau tinggal 14 menit. Maka wajib dia ketika itu tayammum saja. Tanpa talab. Paham? Selanjutnya adalah fi hadil bu'di. Maka jauh sekali fi hadil bu'di itu. Maka tayamum bila talabin. Tayamum bila talabin. Berapa berarti? 5, 6 berarti 7. Maka dalam keadaan ini ada 7 surah. Kalau dalam Syarah Mustafa disebutkan 7 surah ini. Ini disebutkan pakai tabel. Paham ya 7 surah ini. Bagaimanapun dalam keadaan ini, baik dia tolak ma atau tidak tolak ma, artinya dia tayamum di sini. Ya kan? Maka dia bertayamum nanti tidak wajib dia iadah salat. Dikatakan di atas wa idza tayammama la i'adata alaihi. Fala i'adata alaihi. Tidak wajib dia iadah nanti. Paham ya? Tidak
Tidak wajib dia iadah karena dalam perkara ini dia itu yakin di sana tidak ada air atau tawahum di sana ada atau tidak ada air. Paham tak? Ini permasalahan pertama. Paham aja lah dulu. Nanti ulang lagi. Yang kedua, di sana faqdul ma, ya, hissan, ya, dia tidak ada air di tempat fi mahallin yaghlibu fi wujudul ma. Kalau di sini yakin di sana faqdul ma, tidak ada air. Tapi di sini maaf, salah. Ghalibnya di sini tidak ada air. Kalau di sini ghalibnya ada air. Contoh di kota, di hutan, itu kan ghalib ada air. Bagaimana tata cara kita tayamum? Apakah wajib talab atau tidak talab? Nah gitu ya. Yang penting dalam perkara ini ada bukan seperti ini kan mutlak semuanya tidak wajib ada, tidak wajib ada. Tapi dalam perkara ini nanti ada perbedaan. Paham ya? Pertama, kalau seandainya yakin memang tidak ada air di sana, terputus air semesir sekota Mesir ini, sekota Mesir. Si Kairo ini memang tidak ada air, bahkan diumum pemerintah kering sekering-keringnya, ya kan? Karena kita bertengkar dengan jangan disebutkan pula. Kering pokoknya. Ya kan? Maka kata beliau tayammama bila talabin. Wajib dia tayamum ketika tanpa mencari air, tapi wajib mengulang nanti. Wa alaihil adah. Karena di tempat itu seharusnya ada air. Ya kan? Nah, maka wajib tayamum bila talabin wa alaihil i'adah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah yakin dia di sana ada air. Di sinilah dulu ini yang kita bahas dulu. Tawahum dia di sana ada air. Sama dengan tawahum tadi. Tawahum ini maksudnya adalah dhon atau syak atau waham. Maka kalau dalam kitab bahasanya adalah tajwiz. Ayujawwiz wujudahu. Memperadakan, memperkirakan akan adanya. Itu lebih umum dari kata waham saja, ya kan? Nanti ini maksudnya adalah dhon atau waham atau syak. Nah, ya. Bukan hanya waham saja. Ada kalanya dia mencari air itu fi hadil gauth, maka syaratnya aman dari 7 yang tadi. Mana 7 yang tadi itu? Yang ini. Mesti aman badannya, dirinya, anggota badannya, ingkitu anir ruqah, mal zaid, mal yang wajib dikeluarkan untuk milik air, ya kan? Kemudian ikhtisosnya, keluarnya waktu, seperti itu. Tapi kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya tidak aman dari salah satu yang ini, enggak aman mau keluar, ada singa yang ingin mencuri tangan kita atau begal yang ingin mencuri uang kita. Bagaimana? Tayammama wa alaihi i'adatu, maka dia wajib tayammum ketika itu dan wajib i'adah, wajib i'adah. Paham ya? Kemudian selanjutnya itu fi hadil qurbi. Kalau fi hadil qurbi, maka fi hadil qurbi dan bu'di sama dalam keadaan ini. Bagaimana? Iya jauh, bu'di ini udah jauh. Ya kan? Kita tawahum saja di sana ada air. Maka enggak perlu ke sana. Ngapain ke sana? Langsung tayamum tanpa tolak. Paham ya? Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Ini hadil qurbi dan bu'di. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 itu 6 itu. Kemudian yang di sini lagi tayakun wujudul ma. Yakin ada air. Yakin di sana ada air. Bagaimana kalau yakin ada air? Sama semuanya. Fi hadil qurbi, fi hadil gauthi, fi hadil qurbi, kayaknya budi ini beda nanti. Ini salah tulis di sini nanti. Nanti kurang nanti di sini. Kita tambah. Jadi fi hadil gauthi dan hadil qurbi itu sama. Maksudnya adalah mesti dia tolak di sana syaratnya aman dari 4 perkara ini. Yaitu an-nafsu, al-udwu, al-inqitu' an-rifqah, mal-za'in ala thaman tuharah. Dan kalau tidak aman dari itu tayamum dan wajib i'adah. Paham ya? Wajib i'adah. Tapi fi adil bu'di nanti syaratnya adalah tambah salah satunya itu bahwa bu'dun itu tidak dianggap dia musafir. Kalau sudah dianggap musafir pula, ya udah musafir. Ya kan? Mencari air ke sana. Dan bu'dun itu udah dianggap musafir. Enggak. Syaratnya adalah bahwa ba'id itu tidak dianggap musafir. Dia melakukan perjalanan di sana tidak dianggap musafir. Maka dalam persoalan bu'dun ini ditambah salah satu syarat lagi. Kalau bahasa saya Mustafa itu Allam yu'adda bi talabihi musafiran. Tidak dianggap dia mencari air di sana itu dianggap dia musafir. Karena musafir kan udah jauh sekali. Nah gitu kan. Maka ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Berarti masing-masing ada 7. Ada 7. Ada kaidahnya.
Kalau di sana dia berada di tempat yang di sana ghalibnya fuqdanul ma', tidak ada air, atau ghalibnya di sana itu atau sama dua perkara, maka tampaknya ada. Kalau tayamum tampaknya ada mutlak. Tayamum tampaknya ada. Tapi kalau di tempat yang dia itu ghalibnya di sana ada air, lalu dia tolak, ya kan, baik yakin atau tidak yakin, maka wajib dia i'adah. Paham dalam masalah ini? Sulit ya? Insyaallah ya. Paham ya? Tidak perlu kita baca syarah Syekh Mustafa ini, cukup yang ada di sini. Kalau teman-teman baca di syarah itu lebih jelas lagi, paham nanti yang di sini. Kemudian selanjutnya adalah adamul maksiyati bis safari idza kana al faqdu syar'iyyan. Tidak maksiat dengan safar kalau kehilangannya itu adalah faqdunya itu adalah syar'i. Tidak maksiat dengan safar kalau kehilangan air itu syar'i. Karena kehilangan air ada dua kemarin, ada hissi, ada syar'i. Kalau hissi dah kita bahas, ini umpamanya hissi ini. Bagaimana kehilangan syar'i? Kehilangan syar'i. Kehilangan syar'i begini. Dia punya air tapi berhalang ke air, sakit umpamanya. Ya kan? Butuh umpamanya. Lalu dia melakukan safar. Dia kehilangan air hissi syar'i, tapi dia melakukan safar umpamanya. Syaratnya dia menggunakan air, saran dia bertayamum adalah safarnya bukan safar maksiat. Safarnya bukan safar maksiat. Kalau dia safar maksiat, maka tidak sah tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini adalah rukhsah. Ada kaidah mengatakan war rukhsatu la tu'atu bil ma'siyati. Ya kan? War rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak bisa dipraktikkan ketika dalam keadaan kita maksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Paham ya? Jadi kalau dalam keadaan kehilangan air dalam keadaan kehilangan syar'i, maka syaratnya kita tidak dalam keadaan maksiat. Paham? Makanya ada para ulama itu mengatakan kehilangan air, hukum itu ada nama hukum azimah, ada hukum rukhsah. Ya, ada azimah, ada rukhsah. Coba perhatikan. Kalau hukum azimah itu namanya hukum asal. Salat 5 waktu asal. Bangkai mayat asal, ya kan? Salat witir sunnah itu asal. Itu namanya azimah. Lam yataghayyal hukum asalan, tidak berubah hukum asal. Tapi kalau berubah hukum dari sulit ke yang mudah itu disebut dengan rukhsah. Maka rukhsah para ulama mengatakan taghyirul hukmi min su'ubatin ila suhulatin ma'al qiyami sababil hukmil asli. Berubahnya hukum dari yang sulit ke yang mudah. Tapi hukum asli tetap ada. Contoh, ketika safar, kita boleh sholat 2 rakaat, dikosor. Nanti ke Alek boleh sholat 2 rakaat. Ya kan? Sholat 4 rakaat boleh kita 2 rakaat. Boleh dijamak. Asalnya wajib ithmam, tidak boleh dijamak. Tidak boleh dikosor. Asalnya wajib tiap waktu, tapi boleh dikosor. Ini disebut dengan rukhsah. Awalnya sulit, mudah. Nah, ini disebut dengan rukhsah. Ada yang tidak berubah sama sekali. Sholat zuhur 4 ini disebut dengan azimah. Faqdul hissi, al-faqdu hissan tadi, air kehilangan secara hissi, tidak ada air sama sekali, itu adalah azimah, hukum asal azimah. Kalau kita bertayamum, maka itu disebut dengan azimah. Tapi kalau kehilangan air secara syar'i, maka itu disebut dengan rukhsah. Paham? Paham insyaallah ya. Itu hukum rukhsah dan azimah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, ada permasalahan terakhir. Itu kalau bagaimana? Apakah wajib kita sekarang kita berada di tempat yang di sana ghalibnya tidak ada air. Kan tidak wajibnya ada, betul tak? Tapi kita tayamum di sana, tapi sholatnya nanti ketika telah berada tayamum sekarang. Lalu pergi sampai di tempat yang di sana udah masuk waktu sholat nih, tapi sampai di sana sampai di tempat yang ghalibnya di sana ada air. Kalau ghalib ada air kan wajibnya ada. Tempat yang ghalibnya tidak ada air, tidak wajibnya ada. Bagaimana sekarang keadaannya?
Apakah al-ibrah bimakani al-mashi, bimakani tayamum, atau al-ibrah bimakani shalah? Khilaf antara ulama ini. Kan khilaf, ya kan? Menurut Imam Ibnu Hajar, ya kan, maka yang menjadi ibrah itu adalah tempat tayamum. Kalau kita tayamum di tempat yang tidak ada air di sana, ya ghalibnya tidak ada air, maka tidak ada yang ada. Ya kan? Kalau kita tayamum di tempat yang ghalibnya di sana ada air, maka ada yang ada hanya. Tapi menurut Imam Ramli adalah apa namanya? Salat. Jadi al-madar adalah mahal salat. Jadi tempat yang jadi ibrah itu adalah mahal salat. Kalau tempat sholat itu ghalib tidak ada air, maka tidak ada yang ada. Kalau ghalib ada air, maka ada yang ada, ya kan? Mana yang rajih? Dua-duanya rajih, ya kan? Terserah aja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون